Jangan main-main sama urapan. Kalau kita diurapi, urapan itu kalau kita tidak jaga bumerang ke kita. Bukan urapan itu membunuh kita, bukan. Tapi orang yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Kalau kita diurapi sama Roh Kudus, jagalah pengurapanmu itu. Sungguh kau setia bahkan ketika kami tidak setia. Kau setia saat kami kurang setia. Thank you Tuhan. Engkau adalah Allah yang bisa menjadi andalan, pegangan, dan keyakinan kami. Kami tahu bahwa kami bukan cukup baik, maka Engkau memilih kami. Tapi karena Engkau selalu baik hati sama kami. Ajari kami menghargai rahmat anugerah-Mu, tidak menyanyiakan waktu, menyanyiakan kasih karunia-Mu lagi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, waktu hamba-Mu mengajarkan. Bukan hanya tentang kebenaran firman, tapi juga dari sejarah kebangunan rohani tokoh Pentakosta. Hamba-Mu approach this dengan takut dan gentar, dengan respect ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan spirit yang benar. Supaya waktu hamba-Mu sampaikan ada impartasi. Ya Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan Yesus, biarkan nama-Mu ditinggikan, sembunyikan sekali lagi di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masuk di ibadah yang terakhir ini adalah cerita yang paling eksentrik. Saya warning ya. Karena Simpson itu sendiri unusual. Lahirnya itu pun beda. Dan orang ini satunya yang di sebelahnya, ini foto asli, kalau yang kiri itu ilustrasi. Itu namanya William Branham. Orang ini adalah nabi yang sangat-sangat powerful, lahirnya pun sangat-sangat supranatural kejadian seputar kelahirannya. Tapi I'm warning you, seperti Simpson, matinya mengenaskan. Tapi ada satu last glory. Saya ingin Anda dan saya belajar dari dua tokoh ini, dan tujuan akhirnya dari pengajaran ini adalah supaya pemakaian Allah semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita. Oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Pertama-tama kita pelajari dulu tentang Simpson. Ibrani 11 ayat 32 saya baca. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Nah, saya bahas salah satunya di sini, Simpson. Kita akan melihat juga cerita Simpson selengkapnya, tapi hanya di episode akhir sebelum beliau meninggal dunia. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 31, saya baca dulu. Berserulah Simpson kepada Tuhan. Berhenti di sana. Sejelek-jelek Simpson, hidupnya itu tidak jadi teladan. Ada banyak hal yang bisa kita contoh, tapi sama banyaknya jikalau bukan lebih banyak lagi hal-hal yang merugikan dari kehidupannya, yang kita harus hindari tentunya. Simpson punya satu kelebihan, imannya murni pada Tuhan, itu yang kita bisa pelajari. Dia tahu bagaimana berseru kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang lainnya yang merasa dirinya baik-baik, tidak pernah benar-benar mencari Tuhan. Simpson jelek-jelek begitu, dia mencari Allah. Sekalipun hidupnya penuh dengan kontroversi, tetapi tidak bisa dipungkiri dia salah satu hakim besar. Dan dia memang diurapi. Meskipun pada akhirnya urapan itu backfire atau bumerang. Karena dia tidak menghargai pengurapannya, dia main-main. Tapi Tuhan kita yang memanggil seseorang tidak pernah menyesali panggilan itu sendiri. Orang itu bisa berdosa. Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. Tapi memang orang itu pada akhirnya kena konsekuensinya. Katanya, kata Simpson, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah. Simpson bertobat di akhir hayatnya. Doa yang paling mengeluhkan hati, yang paling mengilukan hati adalah remember me. Saya sayangkan kenapa Simpson tidak mau hidup sungguh-sungguh. Kenapa dia tidak mau hidup benar? Kenapa dia bergantung pada urapannya saja, tapi tidak membangun di area kekudusan? Sehingga akhir hidupnya itu mengilukan. Remember me Tuhan, ingatlah aku ya Tuhan. Seolah-olah dia merasa ada satu episode yang missing, yang hilang sehingga Tuhan itu lupa sama dirinya. Paling tidak dia mengakui bahwa dia pernah lupa Tuhan. Dia pernah salah jalan. Hidup Simpson seharusnya tidak berakhir begitu. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang di awal-awal untuk melihatnya
untuk melihatnya terakhir begitu mengenaskan. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk mencelakakan. He who began the good work in you will be able to complete it. Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalam dirimu pasti akan menyelesaikannya. When God calls you, atau Tuhan memberimu satu mandat atau tugas ketika Tuhan memanggil dan mengurapi, ketika Tuhan memilih kita, Dia ingin kita itu berhasil sampai pada akhirnya. Tapi kita kan punya pilihan bebas. Tuhan itu invite atau mengundang kita, tapi kita berhak menolak. Panggilan Tuhan itu kuat atas Simson. Kesetiaannya itu lebih bandel daripada ketidaksetiaan Simson pada Tuhan. Tapi akhirnya Simson bertobat, itu puji Tuhan. Ingatlah kepadaku, buatlah aku kuat. Tapi bukan kuat setiap saat, bukan kuat setiap kali, tapi sekali ini saja. Gara-gara dia tidak taat. Makanya pada akhirnya pemakaian Allah sekalipun dahsyat. Dan Simson ini tetap dahsyat. Dia membunuh 3.000, saya kasih bocoran, 3.000 raja-raja, pejabat-pejabat Filistin semuanya. Itu benar-benar tiba-tiba pemerintahan orang Filistin waktu matinya Simson itu shutdown. Coba bayangkan nggak kalau dia taat all the way, itu bisa jadi apa? Filistin bisa benar-benar habis. Bangsa Israel itu bisa mengalami bukan hanya damai sejahtera untuk 40 tahun kemudian, tapi bisa damai untuk 400 tahun kemudian. Terpaksa Simson mengalami minimalis. Harusnya Tuhan punya maksud dalam hidupnya itu, punya rencana itu maksimalis. Tapi untungnya minimalis kita itu adalah tetap kesetiaan Tuhan. Not all is lost, tidak semuanya itu hilang. Karena itu kalau ada orang di sini yang jatuh dalam dosa dan salah, jangan berkata terlanjur sekalian bablas. Bablasisan kata orang di Jawa. Sekalian aja udah, ngapain kembali? No. Serahkan kepada Tuhan puing-puingmu, tetap masih bisa jadi sesuatu. Karena minimalisnya masih ada, Tuhan tetap setia. Simson ini sayang menurut saya. Doanya aja sudah menurut saya minimalis. Sekali ini saja ya Allah. Dia tahu dia tidak berhak meminta lebih. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Meskipun doanya kurang holy, menurut saya sih kurang mulia. Balas dendam. Dari dulu gak ngerti-ngerti. Dia itu dipanggil jadi hakim untuk membebaskan berbesar hati. Melulu tentang dirinya. Apa-apa tentang teka-teki yang dia buat. Tahu ya ceritanya Simson? Aku mau balaskan kedua mataku. Masa dia gak ngerti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap memakai kecebolan iman seseorang. Iman itu tetap iman, sekalipun cebol dia tetap iman. Daripada orang yang merasa dewasa rohani tidak pernah sungguh-sungguh beriman apa-apa pada Tuhan. Hidupnya nyaman. Tetap Simson lebih mulia dalam semua cacat celahnya daripada orang-orang Kristen hari ini yang hidup dalam zona nyamannya. Karena Simson berkata, use me God. Dengan satu pembalasan ku balaskan kedua mataku. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah. Penyangga rumah itu lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya. Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Sayang ya. Dia akhirnya cuma dapat lot terakhir, yaitu mati bersama orang Filistin. Seharusnya dia bisa hidup dengan Tuhan. Bisa nggak orang jatuh dalam dosa masih dipakai Tuhan? Bisa, tapi jangan terusin. Karena nanti akhirnya sisanya hanyalah mati untuk Tuhan. Bukan hidup bersama dengan Tuhan. Tapi tetap gimana pun juga saya mengagumi Simson. Karena di akhir hayatnya sekalipun dia banyak salah, dia tetap menaruh harap pada Tuhan. Iman adalah bukti yang tidak terlihat. Dia bisa melihat Tuhan dalam kebutaannya. Dan Simson jadi kuat sekali lagi ini bukan karena rambutnya. Karena kita tahu rahasia kekuatannya di rambutnya. Kali ini rambutnya udah panjang pun dia tidak jadi kuat. Kalau Anda kira bahwa karena sesuatu Anda diberkati, Anda salah. Adalah memberkatimu. Karena Allah berkenan. Bukan karena apa dan apa. Buktinya Simson setelah rambutnya panjang juga gak jadi kuat. Dia harus berseru dulu sama Tuhan, give me strength, baru dia jadi powerful. Dari sini Simson mulai menghayati bahwa kekuatannya ternyata bukan bersumber pada rambutnya. Kekuatannya bersumber pada hubungannya dengan Kristus. Ada orang mengira bahwa dia khotbahnya itu luar biasa. No, it's Christ behind your preaching. Ada orang merasa kepemimpinanku karena aku baca buku tentang skill-skill kepemimpinan. No, itu bisa menambah wawasan, tapi rahasia urapan itu tetap terletak pada lututmu antara kau dan Tuhan. Pekerjaan kita, karena bisnisnya gini, atau karena aku proposalnya benar, atau karena aku punya koneksi. Iya, Tuhan bisa pakai segala cara. Tapi tetap ujungnya itu karena Tuhan yang merestui dan memberkati. Orang jadi lupa hubungannya dengan Tuhan.
Dan Simpson ini punya panggilan, dia terus keluar. Simpson adalah satu contoh orang yang selalu menyimpang ke kiri atau ke kanan. Gak pernah benar gitu, gak pernah benar jalannya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Kenapa Tuhan jawab? Karena Simpson kembali ke panggilannya, yaitu untuk mengalahkan orang Filistin, membebaskan orang Israel. When you enter atau re-entry atau masuk kembali ke dalam panggilan semula orisinil, di mana kau diurapi, there is still power, you see. There is still power. Tetap ada kuasa, meskipun sekarang sudah menjadi plan B. Tapi tetap powerful, tetap ada kuasa di balik itu, tetap ada kuasa ilahi. Andai kata Simpson itu hidup terus taat pada panggilannya, terus berjalan di jalurnya, betapa hebatnya ministrinya. Atau betapa hebatnya, betapa berbuahnya hidupnya. Tetapi karena dia keluar masuk keluar, orangnya itu suka cemplung mentas cemplung. Tapi saya tetap mengagumi karena orang ini tetap berusaha untuk cemplung kembali. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, aduh mengenaskan. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Saya sampai sekarang kalau baca gini saya masih nangis loh kalau saya baca kitab gini tuh. Saya bisa rasakan kita gak lebih baik dari Simpson. Saya tuh masih nangis kalau baca begini. Cengengnya saya. Kaki saya keinjak gajah saya gak nangis. Tapi saya kalau dengarkan pahlawan-pahlawan iman gini, saya lihat how real, how human they are. Betapa manusianya mereka. Saya merasa Tuhan, apa yang bisa aku pelajari dari seorang Simpson? Nanti kita akan belajar dari William Branham. Persis kayak Simpson. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Sudah bentuk mayat, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Kita tahu kan ceritanya Manoah itu didatangi malaikat itu. Malaikat itu seperti pusaran angin api itu. Lalu waktu dia naik ya, dipersembahkan korban, dimakan. Itu turun ke atas ke atas pohon itu, lalu bicara kepada papa mamanya. Aku akan memberimu anak itu akan menjadi nasir bagi aku. Nasir itu artinya pisau cukur tidak kena kepalanya, tidak boleh minum anggur. Ini Manoah melihat anaknya berulah. Dikit-dikit minta cewek ini, minta cewek itu. Gak mau, dia tanya kenapa kok gak mau sama jadian sama sesama umat pilihan Allah pada orang Israel. Gak, sukanya bad girl. By the way, William Branham tidak ada skandal seks. Tapi saya melihat dalam perbandingan ini, bahwa orang-orang yang selalu keluar masuk panggilannya dan mencobai Tuhan. William Branham juga lakukan itu. Tapi Tuhan, saya bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam cerita mereka berdua. How faithful our God is. Jadi kita gak usah takut, kalau kita itu mau melayani Tuhan sungguh-sungguh itu gak usah takut salah. Tapi Tuhan nanti sama orang yang salah aja Tuhan itu setia. Kalau Tuhan pernah memanggilnya, apalagi dengan orang yang berusaha hidup kudus, berusaha hidup benar. Kalau saya jadi papanya pasti saya akan sakit melihat anak saya begitu. Di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Kita melihat satu ayat lagi, Ibrani 11 ayat 39-40, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, baik Simpson maupun William Branham dan semua. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Artinya, semua cerita di belakang itu semua sebagai pelajaran. Kita sekarang punya pilihan, karena itu sekarang kitalah yang running the race, kitalah yang sekarang di gelanggang perlombaan. Simpson sudah mati. William Branham sudah meninggal. It's our turn. Giliran kita. Mungkin kita tidak seajaib mereka. Tapi miracles, mujizat Tuhan masih nyata. Yang percaya katakan amin. Lahir di tahun 1909. Seorang bayi dilahirkan di sebuah keluarga yang jauh di bawah taraf kemiskinan. Tanah tempat mereka berpijak di dalam rumah mereka itu bukan aspal. Bukan tekel apalagi marmer. Tapi itu adalah tanah. Dan waktu dia lahir, di tahun 1909 itu lahir sebagai bayi yang lahir normal, tapi kayak prematur karena hanya 2,2 kilo berat badannya. Bukan hanya poor, tapi mereka tidak berpendidikan.
Ini satu keluarga tidak mengecap bangku sekolah. Dan juga tidak ada orang Kristen di sekeliling mereka, jadi mereka itu nggak pernah melihat. Jadi William Branham dari kecil tidak pernah melihat, menyaksikan atau mendengar orang berdoa. Bayangin, doa makan pun nggak pernah. Jadi dia nggak tahu benar-benar, ini yang disebut orang yang nol, 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 sungguhan nol besar, tidak pernah tahu what prayer is. Dan dia nggak bisa baca. Kasih dia Alkitab, kasih dia traktat, percuma. Dan pada waktu dia lahir, ada suatu kejadian supranatural. Ini adalah kesaksian daripada orang tua keluarganya, bahwa ada yang namanya world, kayak ada suatu pusaran cahaya. Tiba-tiba masuk, itu bukan matahari, karena matahari cahayanya begitu. Masuk cahaya itu, seperti pertobatan Paulus gitu ya. Cahaya itu masuk dan berputar-putar di atas bayi itu, di atas ranjangnya. Tentu saya bisa bayangkan ranjangnya pasti kotor. Berputar-putar lalu hinggap di bayi itu. Tahukah bahwa Allah telah memilih kita sebelum bahkan kita dilahirkan? Mungkin kita tidak sesensasional itu, tetapi tetap prinsipnya sama. God has chosen us. Allah telah memilih kita. Lalu pada waktu dia menjadi seorang anak kecil, sementara yang lainnya di bangku sekolah, dia main sama teman-temannya yang ajak dia nggak sekolah karena terpaksa nggak bisa, karena dia harus bekerja, bantu papanya, kerja kasaran. Teman-teman dia semuanya lagi main, mau coba pancing ikan lah, apalah, namanya anak-anak kecil kan, usia SD gitu mau have fun. Si William Branham disuruh papanya bekerja di ladang. Waktu dia bekerja sendirian gitu, masih anak kecil, kerja kasaran. Dia capek kan, lalu dia duduk di bawah pohon, tiba-tiba di atas pohon itu ada pusaran angin. Dan dia kaget terkejut, dia berdiri, terhentak, dan dia lihat di mana-mana tidak ada angin itu, cuma ada di atas pohon tempat dia duduk. Dan ada suara dalam pusaran itu. Jangan kita minta pengalaman begini, ingat bahwa dia tidak bisa baca. Dia gak pernah lihat orang berdoa, gak tahu siapa itu Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa Allah kita maha kuasa. Kalau semua rintangan yang terpikirkan kita alami dan tidak bisa ada breakthrough antara Tuhan dengan kita, itu tidak ada jalan. Tuhan itu bisa bypass dalam kemahakuasaan dan kedaulatan. Dan memberi seseorang itu pengalaman bahkan penampaan. Kita tidak usah cari-cari berkanjang pada penglihatan, tapi kita harus hargai pengalaman orang. Dan kita jangan berkata sesatlah apa kalau orang itu akhirnya bertobat dan terima Tuhan. Di atas angin itu, tiba-tiba suara yang membuat dia ketakutan, mulai hari itu dia gak berani duduk di bawah pohon mana-mana. Itu bukan berarti pohon ada hantunya, itu bukan pohon beringin lagi. Bukan pohon apalah, pohon keramat lagi, bukan pohon-pohon begitu sama sekali, bukan pohon tempat orang mempersembahkan sesuatu pada berhalanya, bukan. Tapi di atas pohon itu ada suara dan dia ketakutan. Suaranya begini, never drink or smoke or defile your body in any way. Because when you grow up, I've got things for you to do. Merinding aku. Gini bahasa Indonesianya. Jangan pernah minum. Bukan minum air, mati nanti. Alkohol maksudnya. Jangan pernah merokok. Dan jangan coret-coret atau gores-gores badanmu dengan cara apapun. Saya tidak mau jadikan ini teologi, doktrin. Kita semua nanti kan bahas ini panjang. Karena itu diperlukan hikmat untuk tahu. Ada hal-hal tertentu yang memang Tuhan bicara secara gamblang. Jangan, tapi ada hal tertentu yang kita perlu pikirkan konsekuensinya. Tapi intinya dari ceritanya Branham berarti dia tidak boleh minum-minum. Minum sama sekali nggak boleh. Saya tidak akan menerapkan ini pada beberapa orang yang memang harus ketemu, misalnya di kerjaan tertentu beda setiap orang. Ada yang menjadi social, bukan untuk hobi, bahkan tidak suka wine itu, tetapi dia harus di dalam function-function tertentu. Ya, dia mungkin harus mencicipi anggur. Tapi bagi Branham, nggak boleh sama sekali kena ke alkohol. Nggak boleh ngerokok. Paling tidak itu mengingatkan kita bahwa ada hal-hal tertentu itu Tuhan mungkin tidak berbicara langsung di Alkitab. Thou shall not smoke. Karena memang belum ada sigaret. Jangan merokok. Tapi dari sini kita tahu bahwa Tuhan not so happy about it ya. Tuhan tidak terlalu bahagia, Tuhan tidak terlalu senang. Jadi ngerti-ngerti sendirilah. Tolong ya, rokok yang ada di kantongmu itu, jangan pernah dijamah lagi. Random aja tidak diperbolehkan.
Udah gitu aja. Dan jangan kau gores-goresi, itu kan tato. Saya tidak ngomong ini untuk sekali lagi menerapkan mentah-mentah, karena ada hal-hal tertentu itu perlu kita bahas, apalagi kalau orang sudah terlanjur, bagaimana cara kita memikirkannya. Kita tidak bisa hanya dengan sekedar menghakimi lalu habis itu kita berkata sama orang itu sudah go away from this church, tidak bisa begitu. Tapi kalau Anda belum ditatu, saran saya jangan. Tato alis gimana? Ya makanya saya tidak mau bahas. Saya nggak mau bahas gitu-gitu dulu, karena itu lain cerita ya. Ini kan saya bahas hidup orang gitu. Tapi dari sini kan saya bisa petik sesuatu yang berharga bahwa ada hal tertentu sekalipun Alkitab tidak langsung berkata, langsung 10 perintah Allah salah satu. Tapi kita langsung tahu dari cerita hidup orang lain bahwa orang lain tuh quit hal-hal itu. Kenapa kita masuk? Orang-orang tuh quit. Kenapa kita masukin? Ya gitu aja lah hikmatnya ya. Pelayanan Branham tidak take off sampai dia tahun 40 sampai tahun 50 sekian. Jadi dia punya pelayanan yang sungguh-sungguh berdampak penuh setelah Perang Dunia Kedua. Dan dia selalu menghindari pohon itu atau sesuatu, pokoknya dia punya trauma dengan angin. Dan di usia tertentu dia kena usus buntu, appendix. Hampir mati, karena zaman itu mungkin pengobatan segalanya. Jangan lupa, mereka bukan keluarga berada. Ketika dia hampir mati, dia disembuhkan sama Tuhan. Itu salah satu pengalaman. Dan waktu disembuhkan Tuhan itu, Tuhan ngomong sama dia, seperti ada sesuatu ngomong. Dia ini selalu mendengar, maka dia ini profet beneran. Sebenarnya dia ini nabi sungguhan. Dia mendengar suara, ingat dia nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca. Saya nggak tahu nanti later on, pada waktu dia jadi hamba Tuhan, mungkin ada orang bacakan atau dia belajar baca seperti Smith Wigglesworth yang saya jelaskan kebaktian sebelumnya ini tadi diajari sama Polly Wigglesworth istrinya. Dia bisa baca perjanjian baru lalu perjanjian lama, dia bisa baca pelan-pelan. Nggak tahu mungkin dia belajar baca setelahnya atau ada orang membacakan. I don't know, saya nggak tahu. Tapi William Branham tidak membaca. Jadi komunikasi Tuhan dengan dia itu seringkali lewat suara. Dan suaranya itu audible. Enak ya? Nggak tentu. Buktinya ujungnya hidupnya endingnya nggak bagus. Just because Anda lihat tiang api, tiang awan, seperti orang Israel, lihat laut membelah, tidak berarti Anda aman. Karena taat Anda itu tidak ada hubungan dengan pengalamanmu dengar suara itu, tapi meresponi suara itu. Suara hati pun sama kalau itu suara Tuhan. Ada suara berbicara sama dia waktu dia usus buntu, I've called you, but you don't want to go. Aku udah memanggilmu, tapi kamu terus menolak aku. Dia sembuh dari usus buntu. Singkat cerita, dia menikah, dia happy sekali dengan rumah tangganya. Istrinya suatu hari ketika kena tiba-tiba sakit keras, lalu waktu itu dia terpisahkan lewat sebuah musibah, semacam banjir dan sebagainya. Waktu dia akhirnya ketemu, karena zaman itu belum zamannya HP. Dan kalau putus hubungan kita nggak tahu di mana. Apalagi kalau ada musibah gitu, ada bencana alam. Dia terpisahkan, akhirnya bisa ketemu lewat cari dengan setengah mati, akhirnya ketemu istrinya di mana, istrinya dalam keadaan sudah sekarat, anaknya kena pneumonia. Kedinginan kan, dan dia tinggalnya di Amerika sebelah yang dingin-dingin situ. Lalu pada waktu banjir terjadi pas lagi, seperti itu dinginnya akut tuh, yang namanya paru-paru. Lalu istrinya, waktu dia datang dalam kondisi istrinya sudah dibungkus selimut. Dan nangis dan berkata, Lord Tuhan, let me speak to her once more. Biar aku bicara sekali lagi sama istriku. Tiba-tiba istrinya bangun, padahal sudah mati. Terus dia berkata, honey, sayang, aku sudah hampir pulang ke rumah. Kamu mengkhotbahkannya, dia sudah mulai berkhotbah sih. Kamu mengkhotbahkannya, hamba-hamba Tuhan mengajarkannya, tapi kalian semua tidak tahu aslinya itu seindah itu. Aku hampir sampai ke surga, kau panggil aku kembali dengan suaranya yang lemah. Let me go. Tariklah suaminya dicium. Tanpa rasa sakit, dia langsung tidak bangun lagi. Hancur setengah mati hati seorang hamba Tuhan ini. Dan sejak saat itu, dia berkata sama Tuhan, kalau engkau memanggil aku, lengkapi aku. Tuhan kasih dia 2 karunia. Karunia pertama di tangan kirinya. Ini unik orang ini. Tangan kirinya itu seperti ada vibrasinya. Seperti ada getarannya. Kalau dia bisa mendeteksi sakit penyakit. Jadi kalau dia doain satu orang tiba-tiba itu bergetar. Bergetar. Dia tahu bahwa ada penyakit di tubuh orang itu. Karunia satunya lagi di tangan kanannya.
Karena dia selalu ragu, karena dia adalah orang yang minder sekali. Kalau nanti orang gak mau dengarkan aku suruh khotbah itu gimana Tuhan, aku sudah berusaha khotbah. Tapi kalau engkau suruh aku benar-benar berkhotbah itu satu-satunya pekerjaanku dan aku harus benar-benar memberitakan Injil ke seluruh dunia. Gak akan ada orang percaya sama aku baca buku aja gak bisa. Aku kasih kamu satu tanda lagi, kamu bukan baca buku. Kamu akan baca isi hati orang. Tangan kananmu itu akan merasakan, bisa mengekspos rahasia-rahasia orang. Itu namanya words of knowledge. Kata-kata berkata dengan pengetahuan. Tapi Tuhan beritahukan, segala sesuatu yang sudah diakui orang itu dan dibasuh oleh darah Yesus, segala sesuatu yang sudah kita confess, yang kita sudah akui di hadapan Tuhan dan kita minta maaf, itu gak bisa terbaca. Itu sudah dibasuh dengan darah. Tapi sesuatu yang orang simpan, tapi belum dihadapkan ke Tuhan, itu akan kau baca. Dan orang akan tahu bahwa rahasia hatinya terbuka semuanya ketika kau berdoa. Suatu hari, pada waktu dia lagi KKR, dia tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk keluar dan dia pergi ke ambulans di mana ada mayat di dalam sana. Dia tumpang tangan atas mayat itu bangkit kembali. Ini orang, tadi saya ceritakan tentang Smith Wigglesworth sebelum ini, Smith Wigglesworth yang membangkitkan 14 orang mati. Ini orang dahsyat juga. Kalau tadi yang lain-lainnya itu mereka semuanya adalah rasul-rasul. Ini adalah seorang nabi yang full blown. Benar-benar full-fledged prophet. Di dalam pelayanannya, T.L. Osborne dibangkitkan hanya dengan melihat. Anda tahu T.L. Osborne enggak? Ini orang ini dari Oklahoma, Tulsa, tempat anak saya lulus dulu pernah kuliah di sana. T.L. Osborne adalah seorang penginjil yang penuh dengan signs and wonders, dengan tanda heran yang luar biasa di zaman persis sebelumnya Billy Graham. Dampaknya itu luar biasa dari kalimat ini keluar dari mulut beliau. Dia melihat bahwa orang kalau di Injil itu harus selalu gini, first to Christ then to church. Pertama ke Kristus lalu kepada gereja. Kalau enggak percuma. Dia seorang penginjil yang tahu pentingnya bergereja. Kalau enggak percuma semua yang aku tuai hari ini. T.L. Osborne dahsyat. Dia suatu hari melihat si William Branham beraksi di dalam iman. Ada orang yang juling, matanya anak kecil, dibalikan ke hadirin atau ke jemaat. Dia berdoa dalam nama Yesus, matanya itu di depan T.L. Osborne kembali normal. Dan T.L. Osborne mendengar suara seperti, you also can do that if you believe. Kamu juga bisa lakukan itu kalau kamu percaya. T.L. Osborne. Ada seorang hamba Tuhan juga yang di bawah pengaruhnya dia, tapi saya lihat dia adalah boleh dikatakan buah pelayanan John Alexander Dowie yang tadi saya jelaskan di kebaktian pukul 10. John Alexander Dowie ini adalah salah satu hamba Tuhan yang juga tidak berakhir baik. Rasul yang luar biasa, rasul yang dikaruniai healing yang dahsyat. Dan harusnya dia merintis gereja-gereja, dia salah jalan. Namanya Gordon Lindsay. Kalau Anda tahu Christ for the Nations, dulu itu sangat luar biasa. Dia membuat gerakan penginjilan itu ke bangsa-bangsa, zaman dulu ya, bukan sekarang. Christ for the Nations yang dirintis, dipelopori oleh Gordon Lindsay yang punya teaching gift atau punya karunia mengajar yang luar biasa sampai punya seminari atau sekolah Alkitab kayak begitu. Itu juga adalah rekan dekatnya William Branham. Tapi dia di bawah pengaruh, boleh dikatakan buah-buah pelayanannya John Alexander Dowie yang sudah puluhan tahun silam dipakai Tuhan. Meskipun hamba Tuhan tertentu itu gagal, buah-buahnya masih kekal. Meskipun akhirnya ngantem ke mereka, jangan main-main sama urapan. Kalau kita diurapi, urapan itu, kalau kita tidak jaga bumerang ke kita. Bukan urapan itu membunuh kita, bukan. Tapi orang yang dipercaya lebih, dituntut lebih. Kalau kita diurapi sama Roh Kudus, jagalah pengurapanmu itu. Setiap kita diurapi sih, minimal kita diurapi menjadi imam matrajani. Kita semua itu punya urapan imam bak kepala bak urapan di kepala Harun. Kita semua itu punya tanggung jawab. Jaga tanggung jawab kita, tanggung jawab ilahi kita. Gordon Lindsay menjadi sahabat karibnya William Branham. Gordon Lindsay adalah seorang yang sangat cakap di dalam organisasi dan administrasi. Dengar baik-baik. Ini kelemahannya William Branham. Karena William Branham gak baca. Gak nulis. Sebenarnya William Branham juga gak terlalu bisa khotbah. Teaching gift
karunia mengajarnya itu benar di Gordon Lindsay. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan gitu, William Branham itu lebih ngisi di ministry time-nya, tapi bukan 10 menit. Ministry time-nya bisa 2 jam. Kenapa? Orang tuh sembuh itu dari penyakit yang mustahil-mustahil. Yang bengkok, yang apa tuh semua demonstratif. Memang dia punya karunia adalah pembuat mujizat. Yang khotbah Lindsay Gordon. Yang khotbah juga ada satu hamba Tuhan lagi nantinya namanya F.F. Bosworth. Bingung gak sekarang? Saya cerita-cerita aja ya. Gak apa-apa, gak usah diingat semuanya ini. Tapi sekarang ini biarkan seperti historian juga ya. Kita belajar sejarah. Intinya adalah, orang lain yang khotbah, dia gak terlalu. Karena kalau dia khotbah itu, siapa namanya ini, William Branham, rada bulat. Tapi karunianya, wow. Ya. Karena itu karunia harus selalu diimbangi dengan karunia lain yang melengkapi. Celakanya, nanti William Branham satu waktu setelah dia jaya, sikat Gordon Lindsay. Nah di sini kesalahannya. Kalau kita tidak bisa menghargai orang yang Tuhan utus di hidupmu untuk melengkapimu, runtuh karirmu, runtuh panggilanmu. Ada satu titik orang itu merasa dia self-sufficient dalam bahasa Inggrisnya, dia merasa dirinya cukup. Tidak bisa. Selalu mentalitas kita tuh timbul. Mulai dengan suami istri dulu. Jangan merasa kalau, oh aku diberkati karena aku hebat. No, karena Anda menikah dengan istrimu. Di bawah matahari, di bawah Tuhan. Mungkin orang yang paling berjasa di hidupmu adalah pasanganmu. Tanpa dia tidak ada dirimu. Nah kalau yang pasangannya gini juga harus punya tanggung jawab mental dong. Kalau gitu kita jangan cari gara-gara. Kita jujur jangan jadi batu sandungan buat pasangan kita. Kita harus dorong dia ke Tuhan dan kepada apa yang benar. Jangan jadi Ananias dan Safira, jadilah Priscilla dan Aquila. Suami istri, juga sama sebaliknya. Istri hargai suamimu. Karena suamimu, kau dipakai Tuhan. Gimana kalau suami tidak izinkan? Gimana kalau terjadi perang tarik tambang antara Tuhan dan suami? Anda yang sengsara bukan? Bersyukurlah kalau Anda hari ini dipakai Tuhan karena Anda menikah dengan suamimu. Jangan gaya kalau, oh aku duitku lebih banyak dari kamu, gitu misalnya, sang istri. Gajiku lebih tinggi atau income-ku lebih banyak, kamu cuma makan gaji. Jangan begitu. Setiap pasangan kita yang diberkati juga karena kita. Kita diberkati juga karena pasangan kita. Tapi bukan hanya pasangan, tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di dalam hidupmu itu tolong dihargai. Yang melengkapi panggilanmu, sebab kita tidak ada satupun di antara kita yang karunianya lengkap. Saya juga enggak. Saya bisa punya visi besar. Saya pelihat. Misalnya kalau sorga ada gerak gimana gini ya ceritanya ya apa-apa gitu. Langsung dari jauh tuh saya lihat dulu. Tapi kadang-kadang saya tanya, kunci mana di depan saya aja enggak ketemu. Itu loh, oh iya kunci di situ. Ada orang makro, ada orang mikro. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Kesalahan William Branham menurut saya salah satunya itulah. Selain dia tidak tinggal dalam panggilannya. Dia keluar melulu. Dia gak hargai orang-orang yang Tuhan taruh di dalam panggilannya dengan panggilan mereka. Orang hebat adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang hebat lainnya di bidang lain. Tapi orang yang jadi conceited dalam bahasa Inggrisnya, orang yang jadi sombong dan angkuh adalah orang yang lupa daratan malikundang dan merasa aku hebat karena aku. Cannot, gak bisa begitu. Salah satu kalau saya baca dari biografinya, salah satu menurut saya yang kontribusi pada kejatuhannya, khususnya dalam soal pengajaran dia jadi ngawur pol. Karena dia berusaha khotbah, berusaha ngajar, berusaha jadi guru. Dia nabi kok mau jadi guru tuh. Jangan coba-coba, nanti doktrinmu gak karuan tuh. Itu karena dia kehilangan Gordon Lindsay. Gini loh, Gordon Lindsay itu disikatnya gimana? William Branham ini satu titik itu keletihan dia. Setiap hamba Tuhan juga harus hati-hati dengan keletihan. Kalau letih, berhenti tapi jangan quit. Berhenti sejenak. Sahabat, dia capek. Tapi juga capeknya menurut saya sih, saya tidak tahu apakah ada urusan rumah tangga yang tidak beres. Karena istri pertanyaan mati, dia menikah lagi. Ya nggak salah, karena dia duda. Tidak langsung juga, karena dia punya anak. Yang mati waktu dalam zaman musibah itu, istri dan anaknya satunya lagi. Dia harus menguburkan istri dan anaknya itu sakitnya setengah mati. Tapi dia masih sisa satu anak lagi namanya Billy Paul. Jadi dia harus menikah. Dan istrinya juga mungkin pembicaraan sebelum istrinya meninggal dunia, kamu harus menikah lagi demi anak juga minimal. William Branham adalah orang yang sangat cinta istrinya menurut saya. Istri yang pertama, tapi saya tahu pada akhir hayatnya nanti saya jelaskan suatu kejadian yang sangat membuat saya nangis waktu saya baca ini. Saya bukan cengeng, tapi waktu baca ini saya nangis.
dia kehilangan istri keduanya juga. Bukan kehilangan, di akhir hayatnya ada kecelakaan. Waktu dia capek letih itu, dia inilah pemimpin yang sudah begitu itu bahaya. Karena dia akan jadi orang yang pahit, menjadi orang yang ketir, menjadi orang yang sinis, dan mulai tuding-tuding siapa yang salah dan main kambing hitam. Dan dia salahkan Gordon Lindsay. Dia bilang, kamu itu memanfaatkan aku. Padahal si Gordon Lindsay ini juga seorang manajer yang sangat bagus. Dia memastikan bahwa dia itu seperti seorang artis punya manajemen gitu ya. Ini seorang hamba Tuhan di-manage karena dia punya demand atau tuntutannya itu super tinggi di seluruh dunia. Diaturkan supaya dia punya sesi-sesi itu tidak bertele-tele. Dan supaya tidak ada ekses-eksesnya. Diatur supaya orang-orang tidak jewer dia kanan kiri, tarik dia kiri kanan. Diatur demikian rupa. Tapi gimana pun juga namanya orang dipakai Tuhan pasti dicari oleh seluruh dunia. Pada saat dia capek. Kamu memanfaatkan aku. Kamu membuat aku letih. Kamu memperbudak saya. Dan dia melemparkan praduga tak bersalah lah, mungkin kamu dapat untung apa. Gordon Lindsay berkata, aku tidak begini. Istilahnya akhirnya mereka pisah baik-baik, tetapi Gordon Lindsay tetap berteman, tapi tidak bisa lagi kembali dalam melayanan yang sama. Karena William Branham udah berubah. Orang ini bagaimana caranya pelayanannya? Pelayanan orang ini, banyak juga orang-orang mati yang bangkit. Di Finlandia, suatu hari dia dapat sebuah visi penglihatan. Ada satu orang anak kecil, ditabrak mobil, terjadi tabrakan, meninggal dunia, dan aku bangkitkan. Belum terjadi ini penglihatan, makanya dia ini benar-benar punya karunia profesi. Waktu dia pergi ke Finlandia, sungguhan terjadi waktu dia nyetir, waktu dia mobil, ini sudah di tahun 1900 berapa, sudah ada Henry Ford, ada apa-apa, kok Henry Ford, apa ya, betul ya, yang mobil-mobil gitu, tipe-tipe gitu, jadi sudah ada war kendalaan otomotif. Terjadi tabrakan di Eropa. Dan waktu tabrakan itu mobilnya dia yang dia kendarai itu persis di belakang. Yang ditabrak itu ya stranger, orang yang dia tidak kenal. Waktu kelihatan di situ ada anak kecil yang mati. Dia turun dari mobilnya. Dia berlutut di mobil itu di tempat anak itu terbaring. Ya namanya tabrakan ya pasti tidak tahu di mana sudah. Didoakan sama dia, anak itu bangkit dan hidup lagi. Saya dengar itu, luar biasa ya Tuhan itu. Ini semua bukan sesuatu cerita dongeng, ini semuanya adalah fakta-fakta yang dibeberkan dalam biografi tentang kehidupannya. Dan banyak miracle-miracle-nya, meskipun pro dan kontra dan kontroversi ada. Tapi Jenderal Iman ini sungguh-sungguh adalah orang yang diurapi dengan cara yang heran. Di Afrika Selatan, dia membawa kebangunan rohani demikian besar di tahun 1900 berapa loh ya, itu masih tahun-tahun berapa dia. Tahun-tahun Perang Dunia II itu 50.000 orang datang ke KKR-nya, 50.000 dan ribuan orang itu pulang. Zaman itu 50.000, itu belum zamannya Reinhard Bonke, itu lain kali cerita, kalau saya cerita sepanjang itu gimana hubungannya Reinhard Bonke dengan George Jeffries, Stephen Jeffries dan sebagainya, itu lain kali. Bingung gak? Belum ya? Tapi tangkap, semoga jangan bingung ya, kan history pasti akan keluar nama-nama, waktu, time, dan semua, dan termasuk interpretasi, tapi tolong tangkap, tapi jangan takut, tangkap aja spiritnya, nanti saya akan kasih poin-poin untuk Anda bawa pulang ke rumah sebagai aplikasinya. Tahun 1950, sekian, gerakan healing di Amerika khususnya, di Eropa mulai menurun, karena masuklah saat-saatnya pengajaran. Di situ tahun-tahun 60-an itu teaching demi teaching itu mulai masuk. Mulai keluar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Nanti tahun-tahun sekian, The Derek Prince dan sebagainya. Itu mulai teaching-teaching. Termasuk teaching-teaching yang agak sedikit ekstrim, radikal seperti Word of Faith. Ya. Keluar tokoh-tokoh seperti Kenneth Hagin dan sebagainya di Amerika. Itu luar biasa. Teaching-teaching. Nah pada waktu teaching-teaching dia mulai rasa ketinggalan. Healing terjadilah. Kalau healing juga orang sudah sehat semua loh. Terjadi kesehatan ilahi di tubuh Kristus, ya memang tetap ada yang sakit, tapi banyak orang sekarang sudah melayani di pelayanan healing itu. Di zamannya dia sudah ada 47 pelayanan healing yang sangat signifikan. Dia bukan sendirian, tapi di saat itu dia mulai rasa tidak aman. Dan waktu dia tahun-tahun 1950 seterusnya itu pelayanannya mulai menurun dalam influence, dalam pengaruh, dia gagal untuk move on. Dan dia move onnya salah.
Lalu celaka, dia dikelilingi sama yes men, orang-orang yang suka menjilat dia. Karena dia hamba Tuhan besar. Di antara orang-orang yang menjilat dia itu, pengikut-pengikutnya berkata, sesungguhnya kamu adalah Elia. Persis seperti kejatuhan tokoh ke-1 yang saya ajarkan di kebaktian pukul 10. You are Elijah. Ada apa sih dengan ini? Orang-orang kalau dipakai besar itu lalu dia merasa, aku ini spesial. Udahlah, kalau kita memang merasa spesial, lebih baik kita tuh jadi orang yang merasa spesial pakai telur. Nasi goreng spesial aja. Di antara kita tidak ada yang spesial. Kalau kita dipakai Tuhan secara istimewa, itu karena misi kita besar untuk orang lain pada akhirnya. Ada apa sih dengan GR yang tidak perlu ini? Ada apa dengan kultus individu? Visi kita itu harus selalu untuk yang muda. Next muda-mudinya, next Eagle Kids-nya, next AOG-nya kalau bahasa kita di GMS tercinta. Fokus kita itu adalah gereja berikutnya. Kota berikutnya yang kita jangkau, never kitanya, never kita. Makanya saya terapkan di gereja kita ini, kita terapkan tuh memandang itu keluar. Karena kalau kita ke dalam, kita jadi orang yang lupa diri, lupa daratan, jangan-jangan nanti seperti mereka. Antara minder atau jadi terlalu sombong, merasa dirinya someone, atau somebody, atau Elia bahkan. Karena dia mulai cari-cari gimana caranya untuk dia tetap. Dulu dia karena belas kasihan, sekarang dia hanya mau mempertahankan statusnya. Akhirnya dia masuk ke area teaching. Nah bahaya. Di area teaching ini mulai ngawur doktrinnya. Karena memang dia gak bisa baca. Tapi dia pasti baca Alkitab. Entah dia sekarang bisa membaca sendiri atau dibacakan saya gak tahu. Tapi gak cukup lah ya. Tetap gimana pun juga saya sarankan di hari-hari ini di zaman modern kalau bisa sekolah. Kalau memang mau jadi hamba Tuhan. Saya rajin-rajin kok, kami ini rajin-rajin sekolahkan hamba Tuhan sebisa mungkin. Sekarang kita juga ada STT segalanya supaya punya doktrin, punya dasar, supaya gak ngawur gitu. Supaya punya frame-nya. Sehingga mau gambar apapun di kanvas itu ada batas. Dia tidak pernah mendapatkan training juga. Bukan berarti kalau orang masuk seminari itu pasti jadi bagus, gak tentu juga. Kalau kita masuk ke seminari, masuk sekolah teologi tapi kita ngawur, rohnya Farisi ya nanti bukan seminari, jadi cemetery. Jadi kuburan iman. Tapi alangkah baiknya kita harus punya training. Makanya itu di gereja kita terapkan. Mau punya karunia kayak mau bisa bangkitin orang mati kayak MSJ 1. MSJ 1 dulu ya, Pastor Dipi betul ya. My Spiritual Journey 1, 2. Peduli amat kalau sana bisa membuat orang lumpuh mendengar. Orang buta bisa berjalan. Ya bisa dari dulu. Buta bisa melihat, lumpuh berjalan. Peduli amat. Tetap harus ikut. Tetap harus dibaptis. Kalau ada orang di sini baru percaya Tuhan, doain orang buta langsung melihat, tetap berilah dirimu dibaptis karena karuniamu tidak lebih besar dari perintah Tuhan. Dia ngajar, tahu nggak pengajaran ngawurnya beberapa, ini mungkin jadi heresy yang ngeri. Salah satu yang diajarkan adalah neraka itu tidak kekal. Ada satu titik semua orang binasa itu dilenyapkan oleh Tuhan. Ngapain Kristus mati? Begitu mengenaskan. Hal lain, dia nggak tahu kalau ini nggak ditulis biografinya, tapi saya mereka-reka aja, apakah ada sesuatu dengan rumah tangganya, kok sampai dia kepahitan gitu sama wanita, dia sebut wanita itu adalah ciptaan yang tidak setara. Perempuan itu lebih rendah, karena perempuan diciptakan dari something, dari rusuk. Kalau kita semua yang laki-laki dicipta dari tiada. Jadi perempuan itu hanyalah by product. Bukan produk beneran itu pria. Kenapa ya, saya nggak ngerti. Bahkan dia mengatakan bahwa woman itu dan serpent dan nggak perlu lah, itu aneh, aneh. Seorang nabi mencoba jadi guru ya gitu. Meskipun nabi juga harus cakap mengajar kalau dia punya jabatan ministry, tapi hati-hati, Anda bukan penentu. Duduklah, submit, sekalipun karuniamu itu karuniamu itu dari sorga, sekalipun karuniamu itu sorgawi, tetap mendarat tunduk pada otoritas yang bisa mengajar. Jangan merasa pengajaran itu bahasa orang anak-anak muda sana cupu, lemah itu. Wah karunia kesembuhan, karunia mujizat itu lebih hebat. No, coba lihat orang hebat jatuh, di mana dia kesleo? Di teachingnya. Dia ajarkan juga about divorce atau cerai itu oke untuk laki-laki, tapi tidak oke untuk perempuan. What? Makanya gereja tetap kita sampai hari ini tetap menegakkan ini. Divorce is not okay. Jangan katakan is okay not to be okay. Not okay. Berhenti nonton drama Korea kalau itu menyesatkan. Dan dia merasa bahwa church denominasi seperti gereja-gereja itu adalah 666. Aneh
banget. Dia ditegur sama Gordon Lindsay. Just stay in your calling, tinggallah di dalam panggilanmu. Dia bilang, but I want to teach. Jawabannya cuma easy, gampang. Aku mau ngajar kok. Dia ditegur. Kenneth Hagin yang juga menjadi pengajar yang dikasih karunia-karunia ini, tapi dia bukan pengajar tulen gitu ya, gerakan Word of Faith waktu itu. Saya tidak bisa merekomendasi hamba Tuhan. Kalau Kenneth Hagin juga sudah meninggal, saya juga tidak bisa rekomendasi, saya cuma sebut nama aja. Tapi kalau seharusnya, kalau selama ini yang saya pernah lihat di TV segalanya masih oke. Waktu zaman dulu saya sekolah saya lihat oke. Saya tidak tahu lagi ya, saya tidak memberikan rekomendasi. Waktu dia berdoa, Tuhan berkata kepadanya, I will remove my prophet. Aku akan mengambil nabiku sebelum dia mati. Udah diperingatkan. Dan Gordon Lindsay berkata seperti ini. Ini karena dia adalah seorang pengajar, jadi kata-katanya kalimatnya bagus, tapi itu dalam bahasa Inggris, jadi satu kalimat panjang, jadi saya ringkas saja. Dia berkata, ketika pelayanan istimewa yang Tuhan percayakan pada seorang hamba Tuhan telah mencapai titik maksimal dalam buah. Bahasanya bagus ya. Sudah reaching the full fruition of his special ministry. Waktu berbuah sampai titik sudah berbuah lebat dan maksimal, sudah cukup sampai segitu. God will call his servant home. Tuhan akan panggil hambanya pulang. Banyak orang merasa bahwa kejadian seputar kematiannya itu adalah hukuman Tuhan. Kalau saya waktu baca, saya merasa itu adalah kasih karunia. Tahukah bahwa ikan paus itu bukan untuk menghukum Yunus, tapi untuk menobatkan dia. Ada ayatnya juga di kitab Roma, kalau ada orang tidak bertobat, kita doakan, Paulus berkata, kita serahkan, ada dosa tertentu yang begitu menyolok, dan begitu membuat yang lainnya terjebak. Enggak dikit-dikit minta orang mati, enggak, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dihindari. Kita doa dan serahkan tubuh orang itu, kata Paulus, kepada iblis supaya dihancurkan, agar supaya rohnya diselamatkan. Ini kalau diterusin dia nggak mati, William Branham menurut saya bisa masuk neraka. Karena menyesatkan dan begitu. Dan lama-lama yang disenggol bukan lagi wanita yang dicari gara-gara. Neraka ya sudahlah. Tapi kalau dia mulai ragu bahwa Yesus satu jalannya ke sorga, yang dia otak-atik bukan lagi neraka, bukan lagi tentang wanita, bukan lagi tentang gereja. Kalau dia mulai otak-atik adalah Kristus satu-satunya batu penjuru, kalau dia di situ dia ragu, anggaplah dia tidak pernah diselamatkan. Dia mati itu tepat waktu, meskipun matinya cukup menyedihkan. Suatu hari setelah dia berkhotbah terakhirnya di waktu Amerika merayakan Thanksgiving tahun 1965, mobilnya jalan, iring-iringan dengan anak. Ada orang mabuk, karena di Amerika kan banyak drinking driving namanya, orang minum alkohol, tipsi atau bahkan mabuk sama sekali, nyetir mobil waktu dengan high speed, dengan kecepatan tinggi, tabrak, nggak kena ke anaknya Billy Paul, tiba-tiba meleset, kena mobilnya dia. Anak langsung turun dengan histeris, lihat papa mamanya gimana, karena di dalam mobil itu papa mamanya. Ini istri keduanya, tentunya mama angkatnya Billy Paul, mama kandungnya sudah mati waktu dia kecil. Lari dia lihat papanya, tulangnya patah semua, tapi denyut masih ada. Mamanya udah tidak berdenyut sama sekali, sudah pucat semuanya, sudah mayat. Meskipun belum ada medis yang datang. Dalam kondisi seperti itu, seperti Simpson, kasih aku sekali lagi buat aku kuat. Saya menganggap hari itu adalah cara Tuhan memberi kesan bahwa dia tetap hambaku, aku bawa dia pulang. Meskipun bukan Tuhan bunuh dia, karena kalau kita tidak setia pada panggilan dan tidak di dalam jalur pengurapan kita keluar terus, apalagi kita menjadi racun dan toksik seperti itu bagi orang lain, bisa-bisa engkau undang dalam roh maut. Meskipun rohmu milik Tuhan, tubuhmu bisa dibinasakan. Sebelum waktunya, sekalipun orang bisa aja dipanggil Tuhan dengan berbagai cara, diizinkan. Elisa mati sakit loh, Elisa. Tapi supaya orang lain tidak mengira bahwa dia itu dihukum Tuhan, bone atau tulang belulangnya dia, mayatnya itu membangkitkan orang mati. Itu cuman exit aja, caranya exit aja dunia ini. Itu seperti Tuhan berkata, ini hambaku. Aku tidak pernah menyesali panggilan yang kutaruh, tapi dia memang pilihannya salah.
Waktu kita gitu, kita nggak sangka kita itu mengundang roh maut. Karena ketika kita keluar dari jalur, kita itu keluar dari tudung. Ingat, orang yang keluar dari jalur, keluar dari covering. Keluar dari covering. Dengan mudah, setan mengutus seorang yang mabuk dan nyetir mobil itu. Karena Anda sudah berada di dalam radarnya setan ketika keluar dari hadirat Tuhan. Kena lu, bunuh. Karena setan pasti gak suka. Orang ini membuat kekacauan, kerusuhan di dalam alam neraka karena ministrinya. Paling tidak dahulu kala. Kena. Pada waktu dia, tiba-tiba William Branham bangun dan berkata, dia tanya, Mama gimana? How is mom? Anaknya nangis, anaknya sedih dan berkata, Mom is no more. Mama sudah ada. William Branham berkata, put my hand, taruh tanganku di kepala mama. Karena mereka kan bersebelahan, pakai sabuk pengaman kayak apa nggak tahu kan. Tapi mereka ada di dalam mobilnya. Mamanya mati. William Branham masih hidup. 9 nyawa memang orang ini. Tapi dia bilang, letakkan tanganku ke mamamu. Taruh di kepalanya. Mamanya terhentak, bernafas, bangkit dari mati. William Branham langsung koma. Dibawa ke rumah sakit. Itu tanggal 24, tanggal 30-nya kalau nggak salah. Di akhir tahun itu, penutupan tahun, William Branham pulang ke rumah Bapak. Saya baca itu, saya nangis. Saya berkata, Tuhan, sayang ya Tuhan. Sayang. Tuhan cuma bilang gini, ingatlah, baik buat kamu dan buat jemaat yang kupercayakan. Ingatlah, stay di dalam panggilan supaya setan tidak bisa memilikimu. 5 poin sini, catat baik-baik. Ibrani 11 ayat 39 tadi yang kita baca, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sudah dibaca belum tadi ya? Ibrani 11, sudah ya? Oke, saya langsung kasih 5 poin tersebut, apa yang kita bisa pelajari hari ini. 1, tetap tinggal dalam panggilan dan pengurapan kita. Jangan keluar. Jangan keluar. Saya pendeta, saya tidak mau keluar jalur. Tuhan tidak pernah panggil saya jadi politikus, jadi artis, jadi whatever. Kemarin waktu saya makan-makan bersama dengan beberapa rekan-rekan, ada juga yang memberi kuis. Teman-teman, kira-kira Pastor Philip ini kalau nggak jadi pendeta jadi apa? Saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa melihat diriku selain jadi hamba Tuhan. Nggak bisa. Karena apa yang saya punya ini bukan karena saya fasilida, bukan karena saya itu pemimpinannya gimana. Enggak. Ini panggilan. Panggilan itu nggak ada hubungan dengan ciptaan. Nggak ada hubungan dengan saya, dengan kriteria saya, nggak ada hubungan. Saya nggak bisa melihatnya. Nah, saya jawabnya cuma satu. Kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saya jadi apa? Nggak jadi seperti hari ini. Saya jadi pendosa. Sama seperti yang lainnya. Just a sinner. Kalau Allah memanggilmu sesuatu, tidak ada plan B. Bukan berarti, oh aku enggak bisa, aku kerja di sini. Bukan ya, ini bukan tipe pekerjaan, bukan aktivitasnya, bukan job deskripsi, itu bisa berubah-ubah. Bertambahlah, bisa bertambah kalau kita setia. Tapi bicara tentang who you are. Who God has called you to be. Allah memanggilmu untuk menjadi just orang itu. Sejak Adam dan Hawa, tidak ada orang seperti itu. Jadilah setia padanya, responi dia. Tinggal dalam panggilan dan pengurapan. Jangan keluar dari situ. Ini adalah seorang nabi yang berusaha jadi guru supaya dia tetap mempertahankan popularitas. Sekarang kebalik lagi di zaman modern sekarang, maksudnya and now ini 2020 sekian. Lebih keren jadi nabi kan. Ngajar itu biasa. Zaman dulu enggak, tahun 50-60 itu. Menjadi guru itu gimana? Pengikutnya banyak. Stadion penuh. Sekarang profesi jadi mahal lagi. Jadi wah, nubuatan. Manusia kan selalu cari yang langka. Dan dia mau jadi guru. Jangan deh. Guru jangan coba-coba jadi nabi. Bisa punya karunia bernubuat sekali-kali. Tapi itu bukan makanan hidangan utamamu. Ketika kita terus kemana-mana mau nubuatin orang, nanti jangan-jangan bukan nubuat. Tapi dibuat. Don't. Gereja kita juga harus pada relnya. Gereja kita tidak perlu punya misi, visi baru. Kita selesaikan gereja 1000. Lokal yang kuat. 1 juta murid. Let's stay on course. Di situ nanti jemaat dapat berkat. 2. Hargai orang-orang yang melengkapi panggilan kita. Jangan kau singkirkan Gordon Lindsay-mu. It could be your wife, bisa istrimu, bisa suamimu, atau bisa anak, bisa siapapun. Jangan kau singkirkan. Saya belajar punya, bukan koleksi, kalau koleksi kan benda, saya tetap akan mempertahankan preserve, atau preserve itu seperti garam itu yang membuat awet. Orang yang bersama dengan saya jaga.
Mau yang sama saya 30 tahun, sampai hari ini masih ada bersama dengan kami. Saya belajar untuk mengerti dan menghargai orang-orang yang ada dalam histori. Orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melengkapi, sembari saya pun melengkapi hidup mereka. Bagi saya, friendship is covenant. Itu perjanjian. Apalagi pernikahan, itu perjanjian. Gereja itu bukan membership atau keanggotaan. Aku gak disapa pendetanya, pindah gereja. Loh, gesekan sedikit, quit. Loh, to me it's covenant. Di mana saya bertumbuh. Saya belajar untuk menghargai orang-orang yang memang dipanggil Tuhan untuk membentuk saya. Orang-orang yang melengkapi panggilan saya. Kalau saya tidak diusir, saya tidak akan pernah pergi. Kecuali ya memang kalau saya tiba-tiba ada di rumah gitu, keluar. Lalu habis itu dibanting pintu ya, saya nggak mungkin. Saya tahu diri. Tapi so long that it's up to me, saya akan mempertahankanmu. Mempertahankan siapapun. Hargai orang-orang yang melengkapi panggilan kita. Sebab tanpa orang-orang itu mungkin Anda akan merugi. Kecuali kalau orang-orang itu yang meninggalkanmu, dan itu salah mereka. 3, kenali musim dan waktu Tuhan atas hidup kita. Hello, sekarang bukan waktunya yang utama profesi, tapi teaching. Nah gak apa-apa, kenali waktunya, jangan kau paksakan. Jangan dipaksakan. Kenali waktu Tuhan. Ini juga sama sih, pembelaan CG misalnya. Udah musimnya, waktunya, udah 2 tahun plus. Udah gemuk lagi CG-nya, udah berapa gitu. Kita pertahankan terus, kenali musim dan waktu. Anak waktu kecil masih lucu. Tapi kalau dia terus bersama denganmu sampai umur 50. Ya kan? Masalahnya suami istri, enggak mau. Tuhan tuh menciptakan namanya besanan, menantu, semuanya itu kan untuk membuat kita itu humble toh. Membuat kita tuh mengerti musim dan waktu. Ini waktunya anak-anak terbang. Mungkin rasa gimana? Kita harus hargai firman Tuhan. Itu kalau dalam konteks keluarga, dalam konteks pelayanan juga sama, dalam konteks kegerakan juga sama. Yang penting nomor 4, temukan peran kita dalam kegerakan Tuhan selanjutnya. Temukan perannya, oke sekarang peranku ini. Adaptasi, harus berani untuk terima perubahan kalau perubahan itu dari Tuhan. Yang pasti kita jangan menjadi loyo. Dalam setiap musim kegerakan, kebangunan rohani itu, musim per musim, kita nggak menjadi mundur, kita menjadi maju. Tapi kita lihat perkembangan zaman dan gimana Tuhan itu develop kita. Meskipun kebangunan rohani kita alami ini puluhan tahun ini sama. Berapa waktu yang lalu waktu saya ada di PCM, GMS Surabaya Timur, saya jelaskan tentang, ceritai tentang kegerakan-kegerakan kita, cerita-cerita lama. Kita ini masih di dalam kegerakan yang sama loh. Kaki diannya nggak pindah. Tapi kita menemukan peran. Oh dulu aku zamannya, AOG zaman dulu bahkan namanya bukan AOG, namanya pemasa. Atau remasa. Tapi sekarang lihat, aku berbuah lagi di musim berkeluarga. Sekarang aku bagian dari CG umum, CG keluarga. Temukan peranmu berikutnya. Saya nggak tahu kalau suatu hari Tuhan berkata pada saya gini, kamu nggak tak pakai lagi seperti apa, KKR. Nggak apa-apa. Dengan senang hati kalau ada orang-orang bangkit lebih hebat, saya malah justru nanti akan berbagi pengetahuan saya. Begini loh caranya. Dari seorang pemain menjadi pelatih, why not? Jangan gini. Tapi kalau Tuhan berkata, aku pakai kamu terus. Sampai kedatangan kedua kali, ya silakan Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan. I'm ready pokoknya saya siap. Temukan peran kita selalu. Dan tanya Tuhan dulu, dan kalau Tuhan yang bekerja itu pasti indah. Semua orang juga, bukannya semua orang kan agree dengan kita, tapi pasti orang-orang utama dalam hidup kita, yang Tuhan utus pasti damai sejahtera. 5, urapan tidak menggantikan kekudusan dan kebenaran. Sekalipun dia diurapi dahsyat sampai akhirnya pun lihat, tangan ditaruh, blek ke atas kepala istrinya atau badannya, hidup, tapi tidak menggantikan kekudusan dan kebenaran. William Branham koma dan mati. Menurut saya, dia tidak harusnya mati di situ. Menurut saya, dia akan menjadi aset yang luar biasa dalam tubuh Kristus, mengajarkan, memberikan pengaruh pada semua guru-guru yang mungkin dia ajak bersaing.